Hari ini kita sudah masuk di awal bulan Rajab. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk bulan Ramadan. Kabulnya sesuatu amal itu akan tampak pada ibadah kita, akan tampak pada perilaku kita. Oleh karena itu, orang yang berada di bulan Ramadan, mereka terbagi menjadi dua golongan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ada golongan orang al-faizun, orang-orang yang beruntung, yaitu mereka masuk ke dalam bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan, Allah hapuskan dosanya. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan dia semakin dekat kepada Allah. Dari Ramadan ke Ramadan semakin bertambah keimanannya. Dari Ramadan ke Ramadan semakin giat ibadahnya. Ini golongan al-faizun, orang yang beruntung. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang berada di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak ampuni dosanya. Allah haramkan dia untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, sehingga dari Ramadan ke Ramadan dia semakin jauh dari Allah. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah imannya. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah ketaatannya kepada Allah. Hati-hati ayuhal ikhwan, ketika kita mengabaikan bulan Ramadan, ditakutkan maka Allah tutup pintu maghfirahnya kepada kita, ketika yang akhirnya setiap ketaatan yang akan kita lakukan, kita terhalang dengan ketaatan itu. Seperti yang saya jelaskan tentang orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Jangan pernah kita berpikir kita akan berubah nanti di bulan Ramadan. Itu adalah kebohongan yang paling besar. Itu adalah tipu daya syaitan kepada kita. Kita sudah menjalani Ramadan yang sebelumnya. Kita mau berubah di bulan Ramadan, ternyata setelah masuk bulan Ramadan hanya beberapa hari saja kita kembali lagi kepada tabiat kita. Kalau kita mau berubah dari sekarang, kita tinggalkan perkara-perkara yang menghalangi, yang membatalkan pahala puasa. Yaitu perkara-perkara jikalau kita lakukan, kita tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Sehingga yang kita dapatkan dari puasa tersebut hanya lapar dan haus. Kerohaniannya kita tidak mendapatkannya. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Adapun perkara-perkara yang membatalkan pahala puasanya, jikalau kita melakukan perkara tersebut, maka batallah puasa kita. Kita harus mengqadha puasa kita. Akan tetapi ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Kita tidak sadar. Puasa kita tetap sah. Puasa kita tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa kita. Akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Kita tidak mendapatkan kerohanian dari puasa tersebut. Bahkan kita tidak mendapatkan kerohanian dari bulan Ramadan. Jelas ayuhal ikhwan. Kalau kita ingin menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, kita harus setar dari sekarang. Kita harus jaga diri kita agar perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tersebut tidak kita lakukan. Sehingga kalau kita setar dari sekarang, kita sudah mulai menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tersebut,
Masuk bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, nanti masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan tenang. Bukan kita masih bergelut dengan hawa nafsu kita. Orang yang nanti masuk di bulan Ramadan baru menjaga diri, dia akan kalah dengan nafsunya. Dia akan kalah dengan nafsunya. Bukan dalam kendali syaitan lagi. Dia sudah menjadi syaitan untuk dirinya. Walaupun syaitan dihilangkan, dia tetap menjadi syaitan. Karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Allah mewajibkan kita puasa karena kasih sayang Allah kepada kita. Semua pintu akan tertutup kecuali pintu yang bisa membuka semua pintu, yaitu adalah kesabaran. Kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat hanya satu saja, kesabaran. Allah ingin menjadikan kita orang yang sabar sehingga kita menjadi orang yang sukses. Allah wajibkan kita karena Allah menyayangi kita. Semua kebaikan dan semua keburukan itu bersumber dari satu saja, yaitu dia tidak sabar dengan kenikmatan sehingga kenikmatan itu melalaikannya dari Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak sabar dengan kesusahan sehingga kesusahan itu membuatnya berpaling dari Allah. Yang artinya bahwa hanya satu saja pintu kesuksesan, yaitu sabar. Tanyakan saja orang-orang yang berhasil di dunia ini. Siapa saja yang berhasil di dunia ini, tanyakan dia, bagaimana kamu bisa berhasil? Bagaimana kamu bisa sukses di dunia ini? Mereka pasti mengatakan sabar. Kalau akhirat saja bisa kita dapat dengan kesabaran, apalagi dunia ini. Kuncinya hanya kesabaran. Sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Selesai. Oleh karena itu Allah wajibkan kita puasa. Bahwa puasa itu untuk kita sendiri. Jelas ayyuhal akhwan. Jadi persiapkan diri kita untuk bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti kita baca bab puasa. Insya Allah mulai Selasa ini kita membahas bab puasa. Jadi malam Selasa kita mulai lagi aktif khusus untuk belajar bab puasa, mempersiapkan diri kita untuk bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah sampaikan. Kalaupun Allah tidak sampaikan kita bulan Ramadan, tapi kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masuk bulan Ramadan, matinya kita terhitung kita sudah melaksanakan Ramadan.